Oke. Oras. Dari kampung Simamora Nabolak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kami ingin menyanyikan satu pujian dalam bahasa Batak, Marolopolop Todiki. Sada, dua, tolu. Marolopolop Todiki, ainam ditobus Yesusi, hamu sude digemai, sailas rohaku mandoi, seorang iki nunjukan Yesus Tuhaki, tondi nama ngajaria, tarban marlas ni roha, seorang iki nunjukan Yesus Tuhaki. Sekali lagi Marolopolo. Marolopolo tondiki, ainam ditobus Yesusi, hamu sude digemai, sailas rohaku mandoi, seorang iki nunjukan Yesus Tuhaki, tondi nama ngajaria, tarban marlas ni roha, seorang iki nunjukan Yesus Tuhaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, bersukacita karena roh dan jiwa kami, tubuh kami sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu kami bersukacita dalam keluarga besar kami. Pada malam hari ini kami sudah menikmati sukacita kebersamaan dan kami bersyukur ya Tuhan, semuanya ini adalah karena kebaikan-Mu. Kami percaya berkat Tuhan memberikan kami damai sejahtera-Mu untuk kami bisa tetap memuliakan Engkau. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya harus menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena nanti yang mendengar itu banyak yang bukan orang Batak. Ya, tapi kalau orang Batak sudah pintar bahasa, semua bahasa di dunia. Tapi orang di dunia belum tentu tahu bahasa Batak. Nah, itu ya. Oke. Jadi, saya mau menyampaikan tadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Marolopolop Todiki kira-kira bersukacita. Ya, bersukacita. Ya, rohku atau jiwaku karena Tuhan Yesus sudah menebus. Nah, menebus apa? Iya, kalau di kampung ini, di di desa kita ini, tahu kita menebus artinya. Berarti pernah tergadai. Apakah sawah atau ladang, ya kan? Nah, kalau udah dijual atau digadaikan, berarti milik orang lain. Tapi kalau sudah ditebus, kembali lagi kepada pemiliknya. Nah, dulu kita ini adalah milik daripada, dikatakan kita ini milik daripada penguasa kegelapan. Ya, karena dosa. Jadi saya baca dulu ya di bahasa Batak. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati
karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Di hata Batak di dokon. Hamu pe nunga mate hamu najulu. Wasabui mate hita, takai iba mate lah, mengulu terus. Begitulah pikiran kita. Tapi pikiran Tuhan itu jauh lebih benar. Dan kita harus percaya pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Jadi hamu pe nunga mate hamu najulu. Najulu, Sunan Solman Najulu. Saya bukan orang zaman dulu, iya, tapi kita ini keturunan daripada nenek moyang kita. Kita pinoparni uputar wita. Jadi kita berarti tidak ada sekarang ini tiba-tiba, pasti ada yang mempunyai, yang menurunkan kita. Nah, jadi karena itulah dibilang di sini najulu. Dari siapa mulai najulu? Dari mana dimaksud dahulu di sini? Yaitu mulai dari Adam. Adam itu adalah nenek moyang semua manusia yang menurunkan akal kita. Nah, jadi karena Adam itu, si Adami sudah berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden. Anak-anak tahu ya semua itu. Nah, karena itulah semua keturunannya menjadi berdosa dan orang berdosa itu disebut mati. Walaupun dia hidup secara daging. Mati itu di hadapan Tuhan. Apa artinya mati? Mati artinya dengan urusan. Ya kan? Jadi mulai mati ibadah ini. Udah dibilang udah meninggal dia, udah mati dia. Berarti udah nggak ada urusan. Artinya nggak bisa lagi makan sama-sama seperti kita tadi. Ya kan? Seperti almarhum bapak saya dari rumah ini dulu sudah meninggal. Jadi sekarang tidak bisa lagi diajak makan sama-sama. Karena namanya sudah mati. Jadi kalau orang disebut di sini najulu hamu nungamate hinorhoni akka pangalausion dosamuna. Bahasa Indonesia tadi katakan dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi dangarong hubungan doh Tuhan. Jadi bagaimana manusia itu dibiarkan berjalan menurut keinginannya sendiri. Makanya banyak kesalahan. Makanya banyak pelanggaran. Makanya banyak yang tadi yang kita ceritakan itu. Yang na bengkok-bengkok, na martipulan, segala macam itu karena apa? Tuhan biarkan manusia itu berjalan menurut keinginannya sendiri. Itu. Dan kita tidak mau begitu. Amin? Iya, tidak mau kita begitu. Karena kita udah tahu kalau kita berjalan di jalan yang bengkok-bengkok, berarti itu ujungnya adalah maut. Maut itu bukan hanya mati jasmani, fisik begini, tapi mati juga secara roh. Kalau mati secara roh, berarti dia masuk ke mana? Ke api neraka. Api naroko, api neraka sampai selama-lamanya. Ya, selamat malam juga semua yang mengikuti dari live streaming. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih semuanya. Nah, jadi kalau begitu ya, itu najulu, itu dahulu. Nah, terus sekarang mati juga kita. Nah, jadi kita harus tahu antara perubahan hidup kita dahulu, sekarang, dan nanti bagaimana. Amin. Ya, itu supaya kita menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan, tapi kita tahu nanti ujungnya bagaimana. Jadi tekun orangnya kan, karena tahu ujungnya bagaimana. Tapi kalau nggak tahu ujungnya bagaimana, bingunglah dia. Ya kan, terpengaruhlah dia kiri kanan, muka belakang, dia kan nggak bisa lagi dia mencapai cita-citanya. Karena apa? Nggak tahu apa yang mau nanti bagaimana hasilnya. Jadi tang boy mamereng dilapi meh tidak bisa begitu. Firman Tuhan tahu semuanya. Amin. Iya itu makanya
Sekarang lalu bagaimana kalau dahulu kita dikatakan mati, najulu hitaninna mate, dan adong hubungan doa debata, dan masih toa doa debata, nang pe digoari debata, nang pe diju debata, molo pardosa roibana, dan masih toa ni doa debata. Karena debata Tuhan itu adalah Maha Kudus. Tidak bisa bersentuhan dengan Tuhan dosa. Tidak bisa. Ya. Harus yang kudus bersentuhan dengan yang Maha Kudus. Makanya ya dikatakan di ayat upat orang sorti naik, coba ku jelaskan sedikit lagi ya, bahwa bagaimana gambaran daripada orang yang mati secara rohani. Manang songo dia do hira-hira gabarni ngoluni jolma na mate hinorhoni pangalau sio do dosana naso mardomu do debata. Ayat 2 kubaca dulu ya. Jadi sabar sedikit. Ayat 2 langsunglah dulu di bahasa Batak kubacakan begini. Akkana niulahumuna marguru tutiki ni hasianganon mangihutton lomo-lomoni na marhuaso di awang-awang. Awang-awang itu di angkasa maksudnya ya. Dan debata. Ima todina mangula nuaing di bagasan akka anak nasosiat hata. Paham ya? Jadi bahwa kalau orang tidak mau dinasehati, memang ada roh yang mengendalikan diri orang itu, makanya dia enggak mau mendengar omongan itu. Jadi kita harus tahu itu, supaya kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak ya, anak-anak udah dinasihati oleh orang tuanya, bandel terus, ya kan? Enggak mau dengarin, enggak mau mendengar nasihat. Akhirnya dia tawuran tahu kan ya, ada yang meninggal, dibacok, dicurit lehernya dan sebagainya, mati, kemudian sudah jadi mayat kembali ke orang tuanya. Itulah orang yang dimasuki oleh roh-roh penguasa di udara. Tidak bisa dilihat oleh mata kita itu, tapi bisa kita lihat dari firman Tuhan. Amin. Amin. Hanya bagus kan? Nah, bagus. Tapi bukan hanya anak-anak, orang tua juga banyak yang akhirnya mati konyol. Karena apa? Karena mereka tidak tahu menjaga dirinya, ya mereka tidak tahu menjaga kesehatannya, nanti baru Tuhan disalahkan kalau pendek umurnya. Kenapa Tuhan disalahkan? Tuhan mau kita panjang umur, sehat selalu, amin. Tapi mau enggak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjaga itu? Nah, selanjutnya ya, di ayatnya yang ketiga dikatakan rapon nasidaro nang hita sudina julu mangulahonaka hisap-hisap ni daginta dinata turut lomo-lomo ni dagingi ro di sakap-sakapna jadi anak siri masa dohita siap bakko hien doson akana asing. Kalau bahasa Indonesia dikatakan ya, yang di ujung aja ya, yang di ujungnya di bagian ayat yang terakhir itu di ayat 3 ini dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Jadi sebenarnya molo menurut sian Jolmanajulu mulai siadam, sebenarnya kita ini harus dimasukkan ke api neraka. Karena apa? Karena kita adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan kita tidak bisa menanggalkan itu dengan pakai deterjen. Atau apa? Mau cuci pakai apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Maupun disuntik pakai apapun, kulitnya tidak akan bisa bertukar. Kalaupun seperti ular bisa bertukar kulit, tetap juga itu ular. Jadi kita tidak bisa mengubah diri kita dari keadaan mati menjadi hidup. Ya kan? Karena apa? Karena tadi dibilang kamu dahulu sudah mati. Masa mati terus? Nah, tapi kalau kita lihat
satu-satunya yang pernah mengalami kematian dan hidup kembali isemai. Mulu kau putakan mati do terus lagi satu somari. Kang boleh dipanguli dirina. Buat bicara nalas buat api kau punitik ke manguli bana di Portugal. Tetap dope mati di kuburan. Ima buktinya bahwa nasidaran Tuhan. Tapi Yesus karena Yesus adalah Tuhan dan boy ibana di kuburani liling. Tidak bisa dia lama di situ. Karena dia adalah Tuhan maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Mangulu mahehe maibana di hari patuluh. Mangulu maibana rodi seliling-liling. Namate gabe mangulu. Nah ini perubahan hidup kita. Kalau kita mau tahu ceritanya. Siapa kita sekarang. Dan siapa kita dulu, siapa kita sekarang. Dan bagaimana kita untuk yang akan datang. Karena hidup kita itu terbagi dari 3 waktu saja. Bagaimana saya dulu, bagaimana saya sekarang, dan bagaimana saya dia akan datang. Ya. Nah, karena itulah maka dikatakan di ayat 4, alai anggo debata para siroha buludo jala parholong rohana balga maradopok kita. Amin. Iya. Jadi di Dodison alai anggo debata dan alai anggo angadong talanggoi. Ya kan gua nabi namate. Anggo debata para siroha bu. Jadi berarti kita di bahasa Indonesia dikatakan, coba aku baca ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Jadi Allah ni holong ni rohani debata nama tuhita. Ubaina di ayatnya yang ke-5. Jala rapon Kristus do dipangulu ibana hita. Amin. Amin. Iya itu. Ya. Ulang sekali lagi. Jala rapon Kristus do dipangulu ibana hita akan mate. Hian di bagasan akapangalau Sion. Nasian asini rohado ubaina melua hamu. Amin. Indonesia. Indonesia. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita dulu telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi buat orang sauti naik asam murata tu sidang balgado holong ni rohani Tuhan itu kita burjuro Tuhan itu kita burju ahama bukti na burju Tuhan itu kita molo tado do diliana wahi pason si pilibi ku bidili adu wahi pason sada molo tado kon gudang hepengta na soporsia tu Yesus unggora kepengna sai pada hepengta malo gelengta malo geleng si pilibi dan si pilibi ku na di ada ya Liliwi kok sorry maaf ya dia bukan oke ya tidak ya oke ya. Nah jadi yang menyaksikan live streaming juga mereka mungkin sudah apa itu maksudnya gitu ya. Oke nanti ku jelaskan. Jadi burjuro Tuhani burju dilihat do gajang ni umur. Tapi saya mau kasih tahu, baik Tuhan itu orang yang menyembah matahari lebih tinggi umurnya dari orang yang mengikuti Yesus. Mau saya kasih tahu? Ya. Ya. Orang-orang yang di negara komunis yang tidak percaya Tuhan, yang menyembah matahari di negara-negara misalnya seperti Jepang, berapa umur mereka? 100 ke atas. Jadi, kitalah yang benar bertuhan dibanding mereka. Kalau melihat dari situ tidak baik Tuhan itu
Dikasih rezeki, dikasih, baik Tuhan itu. Tapi lihat, rezeki orang yang korupsi, orang yang koruptor lebih banyak duitnya daripada orang yang jujur. Jadi kalau begitu, nggak baik Tuhan itu, sangat baik Tuhan itu. Sangat baik Dia kepada kita semuanya. Tapi menilai Tuhan yang paling baik adalah kita mengerti bahwa dulu kita mati, sekarang kita hidup bersama dengan Dia. Amin. Amin. Mereka walaupun panjang umurnya, kalau tahu dia mati masuk neraka, buat apa? Orang-orang yang banyak harta bendanya segala macam, walaupun mereka punya harta benda, kalau mereka mati, mereka tidak membawa emas, tidak membawa deposito, uang di bank, tidak membawa rumah yang megah, tidak membawa Fortuner, dan segala macam mobil mewah, tidak bisa dibawa ke kuburan. Tidak bisa. Kan bubunon nih. Mulu adong dasinya matai, kalau ada dasinya misalnya bagus harga 1 juta, ada 10. Kalau dia meninggal berapa dasinya dibikin? Boleh 3, diketahuinya orang. 1 aja dibawa. Itu pun kalau dia meninggal baik-baik. Kalau dia meninggal di laut bagaimana? Siapa yang mau bikin dasinya? Tapi, nah, ya, Tuhan itu sangat baik pada kita. Kita hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Baik aku mati maupun hidup, aku bersama dengan Yesus. Jadi itu kasih yang paling besar yang kita terima dari Tuhan. Amin. Iya, itu harus kita syukuri. Supaya kita tahu bahwa apakah kebaikan Tuhan yang paling besar dalam hidup kita ini. Jangan salah mengatakan. Karena kita salah mengatakan, pasti ada kesombongan di situ. Ingin berbangga diri. Malu dua anakku pang sian anak ngisian. Belum tentu. Nang pemalu anakmu sian anak ngisian. Memang kenapa? Iya kan? Ubaga dua umatku sian hamanisian. Memang kenapa? Masih ada lagi yang lebih bagus dari situ. Nggak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Amin. Iya. Tapi kita bersyukur kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun saya tidak seperti orang lain, memiliki segala sesuatu seperti orang lain, tapi aku memiliki Yesus. Amin. Saya kan tetap semangat. Walaupun orang lain lulus, mungkin ya saya mungkin anak sekolah ya, mungkin saya harus lebih tekun lagi belajar. Amin. Jangan jadi kecewa. Karena kita sudah hidup bersama dengan Yesus. Artinya apa? Kita bukan orang mati lagi. Amin. Tahu kan orang mati kan? Saya harap pono siya na mati. Mau li, pokoknya dengar, nggak ada lagi. Tapi karena kita orang hidup, banyak yang diharapkan. Makanya anak-anak disekolahkan orang tua karena ada harapan. Amin. Dia hargai itu. Ya kan? Karena banyak anak-anak yang tidak punya orang tua dan mereka ingin sekolah, tidak ada yang mendukung. Jadi kalau ada orang tua kita masih mendukung kita, tekun, syukur, dengarkan nasihat orang tua karena itu sudah yang paling baik. Ya. Supaya nanti kalau anak-anak besar kemudian menjadi orang tua juga, seperti itu juga diperlakukan oleh anak-anaknya. Jadi baik. Semuanya jadi baik. Ya. Nah, jadi kalau begitu, siapakah saya sekarang ini di hadapan Tuhan? Saya adalah orang yang hidup yang sudah diselamatkan. Amin. Ya, jadi keluarga kita bukan orang yang terhilang lagi, tidak. Kalau kita seperti ini sekarang di dunia ini, kita juga akan begini juga, artinya di surga nanti kita akan sama-sama. Enggak ada yang hilang. Amin. Iya, makanya kita hidup mengasihi dari sekarang, karena kita tidak bisa lagi dipisahkan sampai selamanya. Dan bisa hidup saling mengasihi sekarang sementara kita di dunia ini. Kalau sudah meninggal,
Nah, bisa lagi, biarpun nangis-nangis pergi ke kuburan, nah ada yang mendengar. Sekarang kita harus bisa saling menghargai, saling mendukung, dan saling maju bersama. Amin. Iya, itu. Karena kita adalah orang hidup. Nah, saya kasih tahu ya, bagaimana kita jadi orang hidup. Ya, benar mengulu daura. Bukan hanya hidup bola daging. Kalau ini, ya semua juga orang hidup. Saya tadi udah jelaskan. Kalau hanya hidup secara jasmani ini aja, biarpun panjang umur, itu bagus. Tapi kalau dia tidak bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, dan mati dia masuk api neraka, buat apa hidup? Mendingan gak usah hidup. Karena kalau ujung-ujungnya dibakar di api neraka berapa lama? Selama-lamanya. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 10.000 tahun, lebih dari 1 juta tahun. Terus dia dibakar di api neraka. Tapi sekarang kita sudah hidup bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nama ngulu behita rabdo Tuhan. Jadi nang mago kita. Ya tahu, ya kan tidak akan hilang kita. Bahwa kita ini hidup berselama-lamanya bersama dengan Kristus. Di mana kita hidup bersama dengan Kristus? Di surga hasonangani inganan nadu menggani. Iya. Kalau di dunia ini, biar orang bangun rumah dari marmer, dari apapun, itu tidak bisa dibandingkan dengan rumah yang dibuat oleh Tuhan di surga. Amin. Hanya manusia tidak bisa sombong. Apapun tidak ada yang bisa disombongkan. Hanya Tuhan itu yang membuat yang terbaik buat hidup kita. Amin. Nah, itu yang kita syukuri. Tuhan. Jadi sekarang, kenapa kita bisa hidup bersama dengan Kristus Yesus? Karena Yesus sudah mati. Menebus. Berapa banyak dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus? Semua. Berapa? Sedia gorang dosa ta disesa Tuhan Yesus. Dosando tinana di Golgotai di sidi pasaido tang di do deba dosami sudi utang. Semua. Kenapa semua dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus? Supaya kita bisa hidup selamanya. Karena upah dosa adalah maut. Kalau masih ada dosa yang belum ditebus oleh Yesus, pasti masuk neraka semua manusia. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita, siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ay songonod do holong ni rohani di bata. Pola do anak nasasari di leho. Asa unang mago. Ya, ganuk na porsea. Jadi hita na porsea no manang dam. Sedia taboto. Au porsea. Di Dewata Jehovah. Au porsea. Di Yesus Kristus. Au porsea di todi porbadia. Dan tado halahan porsea. Au porsea. Amin. Amin. Iya. Itu ya, jadi itu. Nah, karena itu makanya kita sekarang adalah orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Maka jangan takut dalam hidup ini Tuhan tidak memelihara. Pasti Tuhan memelihara. Jangan takut. Sedangkan burung-burung di udara saja dikasih makan. Apalagi kita adalah anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah kita menyadari itu setiap hari atau bagaimana? Makanya ada firman mengingatkan. Amin. Amin. Dia ini hanya mengingatkan saja bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah hidup bersama dengan Kristus. Kita sudah pasti diselamatkan dan kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Karena darah Yesus sudah tertumpah di atas kayu salib. Amin. Nah, saya bacalah di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Di bahasa Batak idokon. Ai sian asimirohado ubaina maluahamu. Bahasa Indonesia didokon, dikatakan di sini. Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan melalui iman. Ya. Bahasa Batak nak kintang lengkap lebih sudah ujaha di ayat 8. Aisian asini rohado ubain nama luahamu dalam haporseaun jala dada binahimuna si lehon-lehon ni debatado. Amin. Amin. Asia datung sian parulani asa unang adong nama muzidiri. Nah, itu ya. Kalau bahasa Indonesia dikatakan sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Sian asini rohani di bata. Jadi ubenda mudonakin ahadu asini rohani di bata nubalga. Apa kasih Tuhan yang paling besar? Siapa yang tahu tadi mengikuti anak-anak? Coba, ya. Apa kasih Tuhan yang paling besar? Apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa saya. Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan itu untuk saya. Tidak ada yang mau mati menebus kesalahan saya. Nah, kasih contoh. Apa namanya? Amoy ya? Moy. Kalau kau salah, mau nggak siapa namanya main ini? Nindi. Mau nggak kau masuk penjara karena kesalahan dia? Nah itu nggak mau. Paham kan? Itu. Tapi Yesus mau mati karena kesalahan kita. Amin. Amin. Iya, itu paling baik di dunia dan kapanpun hanya Yesus yang paling baik. Ya, itu. Ya kan? Yang kedua yang paling baik siapa? Selain dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kita kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Kita sudah hidup bersama-sama dengan Dia. Ya. Yang kedua, yang pernah menumpahkan darahnya buat kita adalah ibu kandung kita. Bukan bapak yang menumpahkan darahnya, tapi ibu yang melahirkan kita. Tuh. Setuju? Setuju. Kalau tidak setuju berarti dia tidak tahu bahwa ibunya sudah menumpahkan darah untuk waktu melahirkan dia. Ya. Tapi ya. Itulah makanya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dilahirkan dari seorang ibu. Karena apa? Karena ibu kita lah yang dipakai oleh Tuhan. Kalau ibu kita misalnya, ada nggak orang yang pas dia lahir ibunya meninggal? Ada, dua-duanya mati. Baik ibunya maupun anak itu ada yang mati. Tapi kita bersyukur kalau ibu kita melahirkan kita, ibu kita hidup, kita juga hidup. Amin. Supaya kita bisa juga membayangkan, oh iya, begitulah Tuhan Yesus besarnya kasihnya kepada kita, ya, karena Dia mati. Kalau ibu kita tidak sampai mati, tapi mencurahkan darah juga. Makanya ibu kita tidak sama dengan Tuhan, ya kan? Semuanya kita harus bersyukur hanya kepada Tuhan. Tapi itu membuat kita mengerti bagaimana kita menghargai di dalam kehidupan kita ini sebagai keluarga. Karena apa? Karena itu tadi, kita adalah orang hidup. Kita bukan orang mati. Kalau orang mati itu nggak punya perasaan dia. Mau bagaimana hancur kehidupan manusia di dunia ini, orang mati tidak peduli. Namanya juga orang mati. Tapi kita adalah orang hidup. Kita bisa peduli. Sama seperti Yesus peduli atas hidup kita. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi lihatlah. Terakhir ya, aku bacakan ya di sini. Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Sian asini rohani debatado ubaina malua hamu jala dada binahimuna silehon-lehon ni debatado. Silehon-lehon ni debata. Oh ya.
silehon-lehon ni debataro dada binahimuna. Jadi ise jolma nanaing bongot tu surgo dangala di parniulan na memang ise haro parniulan ise haro nong dingkat karo di portibio. Molo adong do na dinggan parniulan ni jolma di portibion na sesuai di rohani Tuhan, na standar ni Tuhan, na dinggan menurut standar ni Tuhan, adong jolma na bui mangulahoni di portibion tu aha Yesus mati. Dak pula perlu Yesus mati dia binur silang molo adong do jolma sanggup paluahu dirina ala ni parniulan. Na so adong do nanggo saya depi. Ainung mati ala ni dosa. Alai. Sonari ta mangulu rado Yesus ala nunga ditebus suri dosata. Amin. Amin. Jadi berarti mulia tema di Tuhan. Mulia tema hita di Tuhan ta Yesus Kristus ala nobalga dilio tuhita, ahami nobalga dilio tuhita salutna. Apa yang paling besar diberikan oleh Tuhan kepada kita? Yang paling besar adalah karena keselamatan, karena kita sudah diberikan jaminan keselamatan untuk beroleh hidup yang kekal, bukan karena usaha kita. Saya baca dulu di bahasa sederhana di Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Ya, Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Udah Lukas 10 ayatnya bidu 10 ayat 20. Alai dang polalas rohamuna ala naung guru dokmu akatodi omma tahe halasok kamu naung tersurat guarmuna di badua gijani. Amin. Amin. Iya. Setuju. Ya. Itu. Jadi artinya naung dan naing tersurat naung. Kalau bahasa Indonesia dikatakan bersukacitalah karena namamu telah terdaftar di surga. Kalau nama orang yang mau masuk perguruan tinggi misalnya keluar namanya, wah, ore, ada nama saya keluar, masuk perguruan tinggi dan sebagainya, senang, ya kan? Tapi lebih daripada itu dikatakan apa? Lebih-lebih lagi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Karena tidak semua orang mungkin bisa masuk ke perguruan tinggi, tidak semua orang mungkin bisa sekolah. Tapi ada kesempatan sekolah, manfaatkan kesempatan itu, hargai, belajar yang bagus, ya kan? Tapi kalau misalnya tidak bisa pun, misalnya untuk melanjut lebih tinggi lagi, tidak apa-apa. Tuhan baik. Jangan putus asa. Amin. Amin. Iya, Tuhan bisa membuka jalan untuk membuat orang menjadi berhasil dengan caranya, bukan dengan cara kita. Cara kita belum tentu bisa. Makanya kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah untuk keluarga kita. Amin. Ya, begitu. Jadi sekarang kalau begitu, ya. Nah, pada malam hari ini yang mau saya sampaikan, firman Tuhan sampaikan kepada kita adalah pertama, percayalah bahwa semua dosa kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya di atas kayu salib. Amin. Amin. Iya. Dan bui mudarta menebus dosa kita. Karena kita orang berdosa. Tapi darah Yesus menebus dosa kita, jadi suci kita di hadapannya. Bukan kita yang membuatnya, mana bisa. Yesus sanggup nggak melakukannya? Sanggup. Dia sudah melakukan atau belum? Sudah. Kita sudah menerima atau belum? Sudah. Ya berarti mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau perkara kehidupan di dunia ini memang perjuangan semua.
Makanya kita orang hidup, karena kita bisa berjuang. Orang hidup kan berarti ada tenaga kan? Dari siapa tenaganya? Dari Tuhan juga. Iya. Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, makanya kita harus membagi waktu untuk berdoa. Siapa di sini anak-anak kalau bangun pagi, ya, langsung lihat HP, handphone? Siapa? Atau siapa di sini anak-anak yang bangun pagi, duduk sebentar, jangan langsung jalan. Bangun pagi, duduk sebentar, apa? Berdoa. Apa doanya? Mengucap syukur. Baru jalan dari tempat tidur. Jangan langsung bangun cari HP. Gimana HP saya ya? Memang HP kah yang kasih kau makan apa? Iya kan? Bukan. Iya kan? Mulai sekarang berubah ya? Siap berubah? Siap. Iya kan? Nah, baru bangun pagi. Apa dulu nih anak-anak? Duduk sebentar. Doanya juga jangan panjang-panjang. Nanti ngantuk lagi, tidur lagi. Sok-sok panjang doanya tapi nggak sanggup, ya kan? Tidur lagi. Singkat aja, pendek aja doanya. Doanya apa? Bangun pagi-pagi, apa? Terima kasih Tuhan, saya sudah bisa bangun pagi. Hari ini saya harus berangkat sekolah, Tuhan sertai saya. Men. Kedua, jangan hanya itu aja doanya, ganti lagi, ya kan? Besok berikutnya, Tuhan, ya, sekarang ini pertama mengucap syukur. Baru berikutnya dikatakan apa? Tuhan, saat ini keluarga kami masa panen. Misalnya kalau lagi panen apa? Ngambil padi. Doakan Bapak dan Ibu saya berikan kesehatan untuk mengerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nggak usah panjang-panjang, muter-muter segala macam doanya, akhirnya nggak jelas. Ya, gitu. Mau tidur. Sekarang mau tidur. Siapa yang mau tidur? Sebelum tidur, sebelum tarik selimut, ya kan duduk dulu kan? Apa tidur itu langsung berguling-guling begitu? Tidak kan? Duduk dulu kan? Duduk, lipat kaki, ya. Terus apa? Berdoa. Apa doanya? Tuhan, terima kasih satu hari ini Tuhan sudah menyertai segala kegiatan saya. Saya mau tidur, ya. Tuhan membangunkan saya besok pagi dengan kesehatan yang baik. Amin. Siapa memang mau melakukan itu? Nah, iya, oke, ya, sudah, itu ya, begitu ya. Janji. Karena apa? Karena kita sudah pasti selama. Ulang sekali lagi. Karena kita adalah orang-orang yang sudah pasti selamat. Kita adalah orang yang hidup bersama dengan Kristus selamanya. Sanggup nggak melakukan itu? Siapa yang menyanggupkan? Iya, jangan bilang saya sanggup, saya kan hebat. Itu sombong namanya. Ya kan? Saya kan jago. Ya, harus rendah hati. Walaupun jago, pintar, tapi harus apa? Rendah hati, jangan sombong. Ya kan? Bilangnya apa? Saya sanggup karena Tuhan. Saya percaya Tuhan menyanggupkan saya. Terus orang temannya bilang, mana sanggup kamu kan bodoh. Tidak apa-apa. Kau yang bilang saya bodoh, Tuhan saya bilang saya apa? Saya dikasihi Tuhan. Dah? Jadi tetap apa? Semangat. Nah, jadi kutanya dulu nih, siapa yang mendoakan, yang pernah mendoakan ayahnya dan ibunya, bapaknya sama mamanya nih? Coba tunjuk tangan dulu. Semua ya? Semua? Oke. Nah, oke, sudah ya. Oke, turun. Tangannya turun. Turun tangannya. Oke, saya kutanya dulu. Sekarang, Amoy, apa yang kau katakan dalam doamu tentang Bapak dan Mama? Diberi kesehatan, panjang umur. Tepuk tangan dong semuanya. Kita harus menghargai itu. Nanti hadiahnya sesudah ini, ya kan? Semuanya dapat. Oke? Nah, jadi ya sudah itu untuk Bapak dan Mama. Oke? Nah, yang ya berikutnya ya, kalau mau tidur ya,
Apa yang kamu doakan untuk besoknya? Ya, apa yang didoakan? Siapa tadi yang berdoa tadi, yang sering berdoa, yang rajin berdoa? Ya. Apa? Nah, apa yang kau doakan untuk besok? Tanya aku komar sebut nih. Lau sekolah. Berkati aku ya Bapak, agar aku bisa melakukan segala aktivitasku di besok hari. Bisa kan, terbukti kan? Bisa. Terus yang lebih lagi dari situ? Apa? Rena, apa? Tuhan Yesus berikan aku, nih saya kasih tahu, tambahkan doanya. Mau berangkat sekolah, berdoa, Tuhan berikan aku hati yang fokus dalam pendidikanku. Karena apa? Karena anak-anak suka terpengaruh, jadi nggak fokus dia, buyar, ya kan? Jadi berdoa supaya Tuhan memberikan apa? Fokus supaya bisa Bapak belajar dan bisa berprestasi. Amin. Iya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang pintar. Karena apa? Orang-orang yang tidak percaya Yesus itu mereka banyak-banyak pintar, makanya mereka yang banyak masuk ke sekolah-sekolah yang ini, yang bagus. Nah, kalau anak-anak Tuhan tidak rajin belajar, ketinggalanlah terus. Ya kan, mau masuk swasta terus biayanya dari mana? Kalau bisa masuk negeri, ya udah dideket-deket, kan begitu kan? Paham ya? Itu. Jadi anak-anak harus fokus. Jadi berdoa terus. Doanya apa? Tuhan, mengucap syukur, terima kasih saya sudah pasti diselamatkan, ya. Dan sekarang saya punya cita-cita untuk apa? Untuk menjadi anak yang berprestasi. Ya, menjadi anak yang berprestasi. Karena apa? Anak yang berprestasi itu tidak akan, pasti dia menemukan jalannya untuk berhasil. Karena apa? Walaupun orang tua terkadang tidak sanggup, ada nanti pemerintah yang menyediakan untuk bisa dia mendapatkan beasiswa. Tahu kan? Ya, boleh main HP atau tidak boleh? Boleh, tapi jangan HP terus. Ya kan? Coba, aku cinta Yesus. Ya kan? Benar nggak? Bukan aku cinta. Paham ya? Iya kan? Iya, karena sekarang tidak ada lagi. Ya, gimana? Lebih kalau tidak ada paketan, dunia rasa apa? Rasa hampa. Oke, ya. Jadi kalau paketannya belum ada karena orang tua belum bisa menyediakan, jangan mundur semangatnya. Ya, berdoa terus dan pasti itu ada. Amin. Ya, jangan jadi tidak fokus belajarnya karena itu. Tetap rendah hati, jangan sombong, ya kan? Nggak boleh membuat jadi seperti nggak turut, nggak taat kepada orang tua hanya karena permintaannya belum dipenuhi. Jangan, berdoa saja. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, oke. Jadi malam hari ini, puji Tuhan. Terima kasih juga yang bertambah terus. Teman-teman kita yang mengikuti live streaming, Tuhan memberkati semuanya. Kami dari Kampung Piara Jahoda, Semamoranda Bolak, Kecamatan Pagaran dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengucapkan banyak terima kasih pada malam hari ini. Keluarga kami, ya ini semua keluarga kami. Saya mau tunjukkan dulu, ya, keluarga kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan semua sudah percaya bahwa kami percaya semua dosa telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan mengatakan kami sudah pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Karena itu kami juga percaya bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Karena itu kami bisa juga hidup mengasihi satu dengan yang lain dan untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan.
Jadi terima kasih untuk malam hari ini semuanya ya. Puji Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa penutup karena setelah ini keluarga kami masih ada lagi ngobrol-ngobrol dari hati ke hati supaya kebaikan Tuhan semakin besar, berkatnya turun di dalam keluarga kami. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena dulu kami adalah orang mati karena dosa dan tidak berguna dan hanya akan dibinasakan di dalam lautan api neraka. Tetapi Tuhan sangat baik, Yesus sangat baik, Dia datang ke dunia dan Dia rela menanggung sengsara penderitaan untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya lunas dibayar. Dan kami sekarang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak tebusan Tuhan, sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Karena itu Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini firman Tuhan memberkati kami, anak-anak kami. Semuanya Tuhan buat berhasil mereka Tuhan. Dan juga untuk orang tua selalu diberikan kekuatan, rezeki, damai di dalam keluarga. Dan juga pertanian yang melimpah dengan hasil. Dan juga harga-harga yang bisa memberikan rezeki yang bertambah-tambah di dalam kehidupan usaha yang dilakukan oleh keluarga kami semuanya. Kami serahkan kepada Tuhan, orang tua kami panjang umur, sehat selalu, semangat, anak-anak semuanya mau mendengarkan nasihat orang tua, mereka menjadi anak-anak yang fokus dalam pendidikannya, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga kami semuanya, baik yang ada di kampung halaman, maupun yang ada di perantauan atau dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat dari Tuhan yang semakin melimpah supaya di hari akan datang kami berjumpa seperti ini di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, semuanya. Ya, semuanya. Iya.